Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Dzulqa'dah, ya, sebelum memasuki bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi akal sehat di saat orang-orang di luar sana sudah kehilangan arah, di saat tidak satu dua orang, jutaan orang sudah kehilangan akal sehatnya, sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat, untuk berpikir jernih, untuk berpikir sampai membedakan mana yang baik dan buruk saja sudah tidak bisa. Itu padahal syarat mumayyiz untuk anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Itu orang dewasa yang sudah besar saat ini itu belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa contohnya? Saat ini di luar sana, kalau antum hidup tidak hidup dan tidak dibimbing dengan Quran, tidak hidup di dunia pondok, ketika antum tinggal di sekolah misalnya, di luar sana yang bebas memegang handphone, memegang gadget, dunia online, ya. Judi online saat ini di tahun 2023 saja menghabiskan sampai transaksi 327 triliun, bukan juta, bukan miliar, berarti sudah sampai triliun. Untuk menunjukkan bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia yang bisa membedakan baik dan buruk, itu ternyata masih banyak yang tidak bisa. Masih banyak yang tidak bisa. Sudah tahu judi itu salah, sudah tahu judi itu tidak, masih juga dilakukan. Sudah tahu judi itu merugikan, masih juga dilakukan. Karenanya kita jadi teringat sebuah hadis Rasulullah, la hasada illa, ada yang bisa melengkapi? La hasada illa fis nataini. Apa yang pertama? Rajulun atahullahu al-ilma, ya, yang Al-Quran. Yang pertama, hanya ada dua kelompok yang berhak kita iri padanya, ya. Yang pertama yang Allah berikan Quran, ya, yang belajar dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Itu berarti apa? Antum masuk di dalam. Antum masuk di dalam. Sehingga apa? Sebetulnya harusnya kalau orang paham ini, ya, yang lebih banyak masuk daftar ke sekolah itu di pondok tahfidz. Tapi ketika orang banyak yang tidak mau, itu berarti ada yang salah. Masyarakat yang belum baik. Ada yang salah. Padahal apa? Antum masuk kelompok yang berhak orang iri. Kalau hanya bisa gadget, bisa program aplikasi, bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau ikut program ini 3 bulan sudah bisa. Khusus program setiap hari belajar bahasa Inggris itu 3 bulan sudah bisa. Atau kalau nggak mau susah lagi dan ada biayanya, antum pergi ke Singapura, ada salah satu sekolah di Singapura, dipondokkan di situ 2 minggu, itu paling tidak ngomong sudah bisa. Jadi nggak usah
Ini sekarang dari SD kelas 3 sudah belajar bahasa Inggris sampai SMP lulus SMA masih nggak bisa ngomong juga. Jadi sayang ilmunya, sayang waktunya. Lebih baik menghafal Quran. Jadi yang pertama itu, antum adalah generasi atau kelompok orang yang berhak untuk iridan. Lalu yang kedua, rajulun atahullahu al-mal, ya, orang yang diberi harta tapi hartanya dihabiskan dan dia belanjakan di jalan Allah. Dan ana doakan buat antum semua yang belajar di sini sampai selesai, sampai tuntas, Allah akan berikan hartanya kepada, dan Allah akan titipkan harta kepada antum semua. Anda doakan ya hari ini, ya, nanti diingat bagi semua antum yang belajar di sini, ya, dan antum tuntaskan belajarnya di sini. Ya. Anda doakan Allah akan titipkan harta kepada antum. Bukan setelah lulus, enggak. Dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Kenapa? Rezeki itu akan datang kepada antum, akan mengejar antum. Ketika antum juga punya kesiapan, punya persiapan, dan Allah berikan. Jadi tidak bisa terus, saya kayaknya setelah selesai saya harus kerja ini, setelah selesai saya harus ini, supaya saya selesai harus bisnis ini karena bisnis ini uangnya banyak. Saya harus jadi punya kebun ini karena kebun ini menghasilkan. Tidak. Masing-masing akan ada jalannya dan akan Allah berikan dengan jalannya. Supaya apa? Supaya antum mengamalkan dua hadis ini. Antum punya Quran dan punya ilmunya, dan juga belajar mengajarkan dan mengamalkannya, dan yang kedua Allah berikan antum harta. Allah berikan antum harta sehingga apa? Antum sudah mengamalkan dua hadis ini, mengamalkan hadis ini dengan dua kriteria manusia yang berhak seseorang iri kepadanya, punya sifat hasad kepadanya. Terakhir, satu hal yang juga penting, ini sebuah kisah bagaimana orang-orang Korea ketika ingin bangkit, maka dia punya patokan. Patokannya apa? Saya harus lebih baik dari orang Jepang. Produk saya harus lebih baik dari produk Jepang. Sehingga apa? 30 tahun, 35 tahun yang lalu itu Korea tidak ada apa-apanya. Korea Selatan tidak pernah terdengar apa produk. Korea Selatan tidak diketahui apa kelebihannya. Tapi sekarang kita tahu ada Samsung, kita tahu ada LG, kita tahu ada Kia, kita tahu ada Hyundai, kita tahu yang akan menyaingi Honda, menyaingi Toyota, menyaingi Sony dan semacamnya. Apa salah satu budaya yang diterapkan orang Korea itu? Kalau misalnya janji jam belajar masuk kelas itu adalah jam 7.30. Kalau kita masuk jam 7.30, bagi orang Korea itu namanya kita telat. Kalau antum ada di kelas jam 7.15, itu berarti datang tepat waktu. Jadi tepat waktunya bukan jam 7.30, jam 7.30 itu mulai belajar. Datang tepat waktunya 7.15. Kalau antum datang jam 7, nah itu baru orang Korea, bukan orang Jepang. Gitu. Sampai dibilang kalau kamu masuk jam 7.30, maka kamu kalah dari orang Jepang. Kalau mau jam 7, itu berarti jadi orang Korea.
dan pasti akan mendapatkan kelebihan yang lebih besar, lebih baik. Itu terus ditanamkan, terus diberikan semangat. Pokoknya harus lebih baik, harus lebih baik, harus lebih baik. Kalau jam belajarnya orang-orang yang sudah belajar, oh iya, ternyata dia belajar sehari 1 jam, belajar mandiri di luar jam. Berarti antum harus lebih dari itu. Capek iya, lelah iya, tapi disitulah kualitas antum akan terasa dan menjadi kelompok yang disebutkan 2 dalam hadis ini, insya Allah tidak akan lama dan tidak akan jauh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.